Perkenalkan, kami dari kelompok Alien. Kenapa kami milih Alien? Karena manifesting the next television will be reputation. Kita dari Benjamin Button. Ya, kita pilih ini karena kemarin dia diajak foto buat Time Magazine dan kayaknya dia yang paling kalem di antara kucing-kucingnya Taylor. Nilai-nilai yang relevan sebenarnya banyak banget ya, kayak where should I talk to? Karena kan Taylor tuh punya range of works yang sangat-sangat luas ya, jadi nilai satu dengan yang nilai lainnya tuh kayak balance gitu, nggak lebih besar dari yang lain, nggak dominating yang lain gitu. Jadi kita tadi diskusinya nilai-nilai yang relevan dengan TS tuh banyak banget dan kita appreciate every kind of value yang dibawa oleh dia di karya-karyanya, dan kayaknya kita yang di meja ini tuh sangat-sangat relate dengan self-reliance gitu, karena kita ngerasa selama ini kita selalu sendiri gitu, dan coping mechanism kita adalah dengan mendengarkan Taylor Swift seperti itu. Nah, terus stigma yang pernah dialami Swifties kayak kakak yang tadi ngomong itu, kita itu kayak selalu dilihat, especially talking about feminism. Kalau misalnya kita dengerin Taylor atau nge-defend Taylor dari berbagai macam criticism yang dilontarkan ke Taylor, pasti kita tuh selalu diasosiasikan dengan white feminism atau kayak feminis yang sangat mensegregasikan berbagai minoritas gitu. Jadi kalau misalnya stigma yang kita dapat itu selalu revolving around feminism yang sangat tidak inklusif, padahal kadang Swifties itu juga ada yang speak up gitu terkait feminism gitu. Nah, terus mungkin in the lights of kemarin kan juga dia dinobatkan jadi persons of the year kan oleh Time, dan banyak juga orang yang nggak setuju karena in the lights of Gaza issue, akhirnya orang-orang call out dia gitu. Dan Swifties juga sebenarnya nggak selalu setuju, dan akhirnya banyak juga yang defend Taylor seperti itu. Dan ya kayaknya stigma-nya juga pasti ada sih yang bilang red flag dan cegil gitu, tapi menurut aku kalau cegil kayaknya bukan Taylor deh, tapi Nicki nggak sih? Nicki ya, yang paling back burner itu. Dadah. Thank you. Untuk tadi kita udah diskusi banyak banget. Rata-rata kita suka Taylor Swift itu sejak tahun 2010-an, tapi ada juga tahun 2020-an ke atas. Untuk lagu favoritnya banyak banget, gak bisa dirangkum. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku suka Taylor Swift sejak dari album Red ya, dan ke atas. Kalau ke bawah masih suka juga, cuman tidak begitu banyak mendengarkan. Dan untuk nilai yang relevan, kalau menurut aku secara pribadi, aku sangat suka nilai yang dijunjung Taylor Swift itu soal justice, keadilan, terutama soal gimana Taylor Swift itu sering membela kelompok minoritas juga yang kita kenal sebagai misalnya minoritas gender LGBT. Terus juga walaupun di Indonesia kita kurang relate ya, tapi banyaklah semangat Taylor Swift yang lain soal justice yang bisa kita teladani gitu. Misalnya aku pernah tulis analisis tentang lirik lagu Taylor Swift yang judulnya Would Have, Could Have, Should Have itu dari album Midnight. Di situ aku coba analogikan bagaimana lirik lagunya itu kita lihat dalam perspektif korban tragedi Kanjuruhan. Pernah dipublikasi di salah satu media pop culture namanya Whiteboard Journal. Aku pernah share di grup grup itu aku pernah share, tapi kayaknya tahun lalu atau tahun ini lupa. Itu terus juga baru-baru ini aku menulis analisis tentang bagaimana lagu Taylor Swift itu bisa meningkatkan kesadaran politik anak muda di Indonesia. Kita bisa melihat dalam studi kasus, misalnya kalau kalian tahu akun What Is Up Indonesia, mereka sering posting bagaimana berita politik menuju pemilu 2024, tapi mereka menayangkan meme dengan foto Taylor Swift dan juga lirik-liriknya yang relate dengan gimana sih misalnya Gibran
dibantu oleh paman-pamannya. Di situ ada analogi lirik lagu Taylor Swift yang itu kita bisa lihat bagaimana netizen itu komennya bisa lebih relate dan oh ini maksudnya politik tuh kayak gini gitu. Itu ngebantu banget gimana penggunaan lirik lagu Taylor Swift. Padahal konteksnya di situ dia berbicara soal mungkin iya percintaan, tapi kan interpretasi kita nggak cuma sempit percintaan doang, kita bisa melihat dari berbagai spektrum yang lebih luas. Mungkin itu. Terus soal stigma tadi udah disebut juga, soal cegil. Mungkin di sini aku merasa gak apa-apa lah kita disebut cegil, kita klaim aja, kita klaim aja. Oh, kayak gue emang cegil, terus kenapa? Masalahnya apa gitu kan? Terus juga selain aku mendengar Taylor Swift, aku juga kebetulan dengerin Nicki juga, jadi tuh udah banget gitu berlapis-lapis aku cegil emang nih. Iya, jadi sering banget misalnya aku berbuat sesuatu, misalnya aku misalnya aku ambil lead di suatu tempat, di situ aku dibilang cegil, di situ aku rada marah dikit, aku disebut cegil. Padahal ya selain karena maksudnya mereka mengasosiasikan aku cegil karena aku dengerin Taylor Swift dan ngeliat kelakuan aku marah-marah. Di situ mereka langsung kayak membenarkan, langsung labeling, ih bener kan lu cegil, lu sih denger lagu Taylor Swift. Tapi nggak masalah. Sebenarnya ada hubungan juga, tapi ya udah lah ya. Ya nilai aku sekelasnya. Terus apa lagi ya? Udah, mungkin satu ini lagi sih, mungkin kita semua merasa diuntungkan. Salah satu labeling yang ditimpakan ke kita itu soal, mungkin kita pernah lihat beberapa postingan yang menyebutkan bahwa pendengar Taylor Swift ini memiliki IPK di atas 3,5. Emang iya. Alhamdulillah untungnya iya ya. Nah itu teman-teman aku yang non-Swiftie banyak yang kayak nge-share gitu ke DM, nge-share ke aku kayak lu IPK lu tinggi ya, emang iya gitu. Jadi aku merasa kayak ya giliran kayak gini aja lu Dengerin. ya poinnya apa ya, ya intinya plus minusnya ya kita tetap jadi diri sendiri aja dan ya nggak usah melihat kita sebagai identitas yang kita kenakan Swiftie atau kita misalnya apalah K-popers dan macem-macem. Maksudnya nggak ada kaitannya, iya nggak sih? Kalau aku mah berbuat nggak ada kaitannya dengan apa yang aku sukai gitu. Mungkin dari kelompok merah gitu. Pas ngerjain, kebetulan Mbak Nanda ngerjain outline MRHI. Saya dengar lagu dari Lovers Soon, You Get Better. Jadi aku sambil gak apa-apa ini kita bisa gitu-gitu. Jadi kayak aku sambil ngemotivasi diri aku sendiri dengan lagu Soon You Get Better. Bagus banget lagunya. Udah sih, ada tambahan nggak? Gak ada. Oke, itu aja. Terakhir. Halo semuanya, kita dari kelompok Red. Kenapa? Karena kayaknya kita memiliki kayak kesamaan, dimana salah satu lagu pertama yang kita denger itu Red karena kebetulan itu dari Ikan Cornetto. Dan bahasanya ya untuk nilai-nilai relevan, aku simpulkan kalau kita mendapat kayak kesamaan di mana lagu-lagu dan karya segala macam dari Taylor Swift itu bisa mengconvey berbagai macam emosi. Dan untuk kayak stigmanya mungkin lebih ke label menjadi apa ya, alay dan kayak agak dipertanyakan kenapa lagi dengerin Taylor Swift. Dan kalau untuk secara personal, aku pernah dipertanyakan kenapa aku denger Taylor Swift karena itu artis yang mainstream lah. Dan jokes on this person, ini dia jadinya juga dengerin Taylor Swift sih. Dan aku mau lama-lama karena kayaknya sentimennya sama dengan kelompok-kelompok lain. Ya, makasih.